Sorban putih. Sorban putih. Seperti peci yang kamu pakai berwarna putih. Nah, kalau orang melihat sampean apa bisa dilihat? Tidak bisa. Apakah mungkin bisa dipanggil syekh, wali atau semacam itu? Tidak. Tidak. Karena banyak Saya manusia makhluk biasa ciptaan Allah. Nggih. Karena kan manusia itu kadang kalau dilihatkan seperti itu bilangnya wali ataupun siapa itu segala macam. Mereka saja yang melebih-lebihkan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami dengan Padepokan Kujang Siliwangi yang bertempat tinggal di Karawang, Jawa Barat. Ini ada konten yang lumayan menarik ya, cukup menarik ya. Saya dulu juga pengamal, mungkin dari Mas Jojo, semua banyak yang pernah mengamalkannya. Apa sih yang diamalkan? Ada zikir bismillah, zikir al-fatihah, misalkan kita baca dari buku, baca al-fatihah setelah sholat 7 kali, al-ikhlas setelah sholat 7 kali, al-falaq 7 kali, an-nas 7 kali, agar dimudahkan hidupnya segala macam ya. Kita ingin tahu bahkan ada yang ingin tahu dari sisi goibnya, bahkan ada yang orang yang belajar keilmuan ngisi kodam itu dari mengamalkan surat al-ikhlas, misalkan habis sholat ataupun sebelum tidur baca 40 kali dan segala macamnya, katanya kodam malaikat ataupun kodam Al-Quran ataupun bahasanya entah itu malaikat ataupun jin muslim katanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita di sini akan coba membongkar itu. Akan kalau dalam dunia pertelevisian seperti pesulap merah lah, membongkar trik dan intriknya. Hanya hiburan, yang pasti hanya hiburan, nggak usah dipercaya. Siap Mas Jojo? Insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad. Ya Allah, dan izin guru kami beliau sang yang nur sengawana, saya mohon dimampukan untuk menarik kodam dari amalan-amalan yang tadi saya sebutkan tadi, entah itu untuk amalan kodam jin muslim katanya. Coba kita panggil saja langsung jin muslim dari kodam surat al-ikhlas maupun surat al-falaq ataupun surat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya beliau sang yang nur cahaya ning nirwana, saya panggil kalian kodam yang ada di surat Al-Fatihah yang diamalkan oleh manusia yang katanya kalian jin muslim. Apakah benar kalian jin muslim? Dari amalan untuk kelancaran hidup manusia di saat menjalankan amalan baca Al-Fatihah ataupun surat Al-Ikhlas dan yang lain sebagainya dari bangsa jin, saya panggil kalian, perwakilan kalian yang bisa diajak komunikasi ataupun dari kodam dari bangsa jin siluman yang katanya jin muslim dari surat Al-Fatihah maupun surat Al-Ikhlas untuk keilmuan kodam yang makhluk manusia, untuk kewibawaan, monggo masuk dalam tubuh mediator Allah, masuk tubuh mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkronkan itu mediator. Yang di rumah perbanyak sholawat sambil, karena tadi di saat nggak tahu rasanya agak beda aja, agak beda. Apakah benar dalam Al-Quran itu ada kodam jin muslimnya ataupun yang lain sebagainya? Apakah mungkin iblisnya? Tapi secara ideologinya Al-Quran itu kan dilindungi, ada lindungan, cuma yang di luar dari yang mengikuti Al-Quran itu ya. Kita coba komunikasi dengan beliau, disinkronkan dengan tuh mediator sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seperti ini,
agar kalian dipimpin jadi pemimpin desa, pemimpin kabupaten, pemimpin kecamatan, pemimpin negara. Kamu harus mengamalkan surat ini, baca Yasin 700 kali dalam 7 minggu. Kita tidak tahu apa yang masuk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ngapun. Ada apa panjenengan memanggil saya? Nggih, ngapunten mengganggu waktunya jenengan. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara, dengan bangsa apa jenengan? Jin. Sampai jin muslim? Muslim. Yakin jin muslim? Ya, Dimuslimkan oleh siapa? saya sudah muslim sejak dulu. Sejak zaman Nabi Sulaiman. Ya. Saya proteksi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nursawana, jika berbohong berdosa otomatis sampai hancur lebur terpotong-potong, langsung jadi bebek rica-rica. Allah. Wujud jenengan apa? Manusia. Manusia. Sorban putih. Sorban putih. Seperti peci yang kamu pakai, berwarna putih. Nah, kalau orang melihat sampean, apa bisa dilihat? Tidak bisa. Apakah mungkin bisa dipanggil syekh, wali atau semacam itu? Tidak. Tidak. Karena banyak Saya manusia. makhluk biasa ciptaan Allah. Nggih. Karena kan manusia itu kadang kalau dilihatkan seperti itu bilangnya wali ataupun siapa itu segala macam. Mereka saja yang melebih-lebihkan. Kami tidak suka dipanggil seperti itu. Mohon maaf, ngapunten. Apakah benar sampean itu salah satu dari kodam amalan Al-Fatihah maupun yang lain atau gimana ini? Tidak. Surat Al-Quran tidak ada yang berkodam. Mereka dijaga malaikat. Bangsa kami tidak bisa menyentuhnya. Kami hanya ikut membaca, menjaganya, kemurniannya. Karena Al-Quran turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mereka, bahkan saya pernah mengamalkan agar bisa mendekati perempuan baca surat Yusuf, kata orang. Tapi saya nggak tahu, saya cuma mengamalkan sebentar, itu pun ya asal-asalan. Toh tetap si jomblo. Nah, untuk itu mereka yang pengen naik jabatan, membaca amalan Al-Fatihah, surat Yasin, Al-Kahfi, Al-Mulk, mereka punya kodam, katanya jin muslim. Apa itu benar? Tidak. Bangsa jin muslim tidak mau menuruti nafsu manusia. Karena kami sama bertugas beribadah. Mereka hanya tertipu saja. Mereka membaca itu karena hatinya berharap ingin sesuatu untuk menutupi nafsu-nafsu duniawi mereka. Sedangkan Tuhan kami, Tuhan semesta alam, tidak bisa disogok dengan apapun. Al-Quran yang harusnya dibaca dengan kebersihan hati dikotori dengan hawa-hawa nafsu, inginkan sesuatu. Jadi Al-Quran sudah dikotori, tidak murni lagi ketika dibaca sama orang tersebut. Nah, kalau yang seperti itu, apa yang masuk ke dalam badan mereka? Iblis. Walaupun mereka membaca surat Al-Quran. Ya, mereka membaca surat Al-Quran karena menginginkan sesuatu. Tidak lillahi ta'ala, karena Allah. Nafsu-nafsu itulah bangsa iblis paling senang, karena kotor hatinya. Itulah yang disebut orang-orang munafik.
membaca Al-Quran hanya sebatas tenggorokan saja, tidak masuk dalam hatinya. Nah, ini ada yang mungkin menarik. Saya manggil sampean Mbak aja ya, karena usia sampean mungkin udah jauh dari manusia. Gini Mbak, apakah jin muslim mau masuk dalam tubuh manusia? Tidak. Tidak mau. Tidak mau. Berarti yang kalaupun ikut itu di luar, tidak di dalam. Bedanya jin muslim yang ikut di luar dengan jin fasik ataupun siluman iblis yang ada tubuh manusia, apa yang bisa diperbedakan yang secara kasat mata manusia? Manusia biasa tidak akan bisa merasakannya. Tubuh kita jika malas beribadah saja itu penuh dengan jin fasik. Bisikan-bisikan malas, bisikan-bisikan maksiat, bisikan-bisikan untuk hawa nafsu. Karena kami jin Islam tidak akan mengompor-ngompori ingin sesuatu, tapi yang kami ajak adalah membisikinya untuk beribadah di samping telinganya. Kami satu melawan fasiknya ribuan bahkan jutaan, tetap kami kalah. Tapi kami pun berdakwah, membisiki yang benar-benar supaya beribadah, lawan rasa malas, lawan membaca Al-Quran ada keinginan-keinginan. Cobalah kau baca Quran dengan kelembutan hati, dengan niat karena Allah, otomatis suara pun akan mengikuti kelembutannya. Iramanya akan mulai mendalami, menikmati, karena rasa yang dia rasakan lalu terucap bacaan itu menjadi merdu, enak, tidak terburu-buru, tidak ada keinginan apa-apa selain ingin mengaji saja, mencari keridhaan Allah. Itulah sejatinya Quran. Tuntunan semuanya di situ. Segala kebaikan dari kebaikan adalah Quran. Cerita dari zaman-zaman terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun sudah tertulis di sana. Kita tinggal mengikuti alurnya. Jika kita baca satu persatu semuanya, kita akan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Bahwa pengenalan kita terhadap Tuhan adalah menentukan kita sesudah kita hidup mau kemana. Jadi hilanglah nafsu-nafsu di situ. Berbeda dengan orang-orang yang hanya ingin menutupi nafsunya saja. Pengen punya jodoh, membaca surat Yusuf. Pengen punya rezeki banyak, membaca surat Waqiah. Pengen hatinya tentram, membaca surat Al-Ikhlas. Keinginan itulah yang dicampuri. Harusnya jangan. Karena sejatinya tidak perlu ada keinginan pun. Quran itu akan memberi rasa yang berbeda, kenyamanan. Sudah terbukti, banyak buktinya. Orang yang mengamalkan Quran, insya Allah dunianya sejahtera, akhiratnya pun sejahtera. Nah, bagi mereka yang sholat malam biar dagangannya lancar, yang bekerja untuk melancarkan mereka itu siapa? Dari jin muslim kah? Dari bangsa siluman, bangsa iblis maupun yang gimana? Sekali lagi, bangsa kami tidak mau bekerja dengan manusia. Tidak mau disuruh. Karena tugas kami pun beribadah di alam sana. Kami hanya sekedar memantau. Misalkan dirimu lewat ke tempat saya bisa melihat rohanimu, niat-niat burukmu, niat-niat bagusmu.
Berarti itu tidak seperti itu ya, berarti jin fasik yang bekerja. Yang utama dari semua itu adalah, yang utama dari doa itu memintalah ampunannya. Membaca Quran minta ampunannya, berzikir meminta ampunannya, jangan minta yang lain dulu. Orang gak pernah sholat malam, sekalinya sholat malam langsung minta uang, minta rezeki banyak. Lah Allahnya ini siapa? Sekalinya sholat langsung minta-minta. Ya memang betul Allah menganjurkan mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Tapi ya mbok nyadar diri kita ini siapa? Kita sudah ngasih apa sama Allah? Tiba-tiba sholat malam banyak banget permintaannya. Ya Allah, saya pengen rezekinya lancar, pengen jualannya laris. Ya itu pun tidak salah. Tapi iblis di situ akan yang menggantikan perannya nanti. Sehingga ketika hajatnya sudah terkabul, ya tidak akan sholat lagi. Karena sholatnya hanya untuk keinginannya saja. Quran itu suci. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada yang bisa merubahnya. Dijaga malaikat, dijaga Allah langsung. Dan bangsa kami pun sedikit banyaknya ikut menjaga. Murni hanya bisa dibaca dan diresapi dengan hati-hati yang bersih dan tulus karena Allah. Nah, jika orang yang akan naik jabatan, katakanlah jadi anggota DPR ini di 2024 nih, zamannya pemilihan presiden dan kepala-kepala daerah maupun legislatif, DPR, MPR segala macam tetek banyaknya. Di saat mereka mengamalkan sesuatu tapi ada embel-embel tumbal, siapa yang berjalan di sana? Pasukan mata satu. Pasukan mata satu. Nah, untuk kita akan coba beralih ke dunia 2024 ya. Jadi untuk sesi Al-Qur'annya kita sudahi. Kita akan coba melanjutkan ke 2024. Nanti di tahun 2024, seberapa parah, seberapa banyak pasukan masa satu yang akan bergerilya di Indonesia? Sekarang pun sudah banyak. Sekarang sudah masuk di dalam tubuh Islam. Mengadu domba, saling membenci, menyebarkan berita-berita fitnah. Semakin banyak yang terhasut, semakin banyak pula pasukannya. Makanya selalu introspeksi diri, selalu meminta ampunan dari Allah, minta perlindungan dari fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman. Karena tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari fitnah itu. Sekuat apapun iman manusia, hanya sekian persen bisa lolos dari fitnah itu.